Gelombang PHK massal di industri tekstil Indonesia, penyebab dan dampaknya. Selamat datang di kanal kami. Di video kali ini, kita akan membahas fenomena yang mengkhawatirkan di industri tekstil Indonesia, penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja, PHK, massal yang terjadi sejak awal tahun 2024. Apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana dampaknya bagi para pekerja dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Mari kita kupas tuntas. Suasana suram di pabrik-pabrik tekstil. Seperti yang kita ketahui, industri tekstil di Indonesia telah lama menjadi salah satu sektor utama yang menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun, sejak awal tahun 2024, satu persatu pabrik tekstil mulai tumbang, meninggalkan suasana sepi dan tanpa aktivitas. Pabrik-pabrik yang biasanya ramai dengan aktivitas produksi kini terlihat kosong dan tak beroperasi. Penyebab penutupan pabrik dan PHK massal. Penurunan order hingga ketiadaan order sama sekali menjadi penyebab utama penutupan pabrik-pabrik tekstil. Akibatnya, puluhan ribu pekerja menjadi korban PHK. Berikut adalah daftar pabrik tekstil yang tutup sejak awal 2024 dan jumlah pekerja yang di PHK. PT S Dupantex, Jawa Tengah, PHK 700-an orang. PT Alenatex, Jawa Barat, PHK 700-an orang. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah, PHK 500-an orang. PT Kusuma Putra Santosa, Jawa Tengah, PHK 400-an orang. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah, PHK 700-an orang. PT Sai Apparel, Jawa Tengah, PHK 8.000-an orang. Total, sebanyak 10.800 pekerja dari pabrik-pabrik tempat anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, atau KSPN, bekerja telah menjadi korban PHK sejak Januari hingga Mei tahun 2024. Namun, angka ini bisa jauh lebih besar jika mempertimbangkan pekerja di pabrik lain yang bukan anggota KSPN. Dampak serbuan impor. Dampak dari pelonggaran impor yang dilakukan pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan, Permendak No. 8/2024, syarat impor untuk beberapa komoditas, termasuk tekstil dan alas kaki, menjadi lebih longgar. Hal ini menyebabkan serbuan barang murah dari luar negeri, terutama China, yang merusak pasar domestik dan memperparah gelombang PHK di sektor tekstil. Ironi di tengah potensi yang menyedihkan, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memproduksi tekstil berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Namun, ceruk pasar ini justru disuplai oleh barang-barang impor. Hal ini adalah situasi yang ironis dan memprihatinkan. Harapan dan solusi. Untuk mengatasi masalah ini, semua berharap pemerintah segera turun tangan dengan langkah-langkah konkret seperti membatasi impor barang TPT, tekstil dan produk tekstil, kecuali bahan baku yang tidak ada di Indonesia. Memberantas impor ilegal yang merusak pasar domestik. Mendukung industri tekstil lokal dengan kebijakan yang tepat agar dapat bertahan dan bersaing. Penutupan pabrik tekstil dan PHK massal ini bukan hanya memengaruhi para pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial dalam menangani krisis ini dan menjaga keberlanjutan industri tekstil di tanah air. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar isu-isu penting di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.